Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sanak Pro4 Seberatan, selamat malam ya. Dan di hari ini kita bertemu kembali dan sanak tentunya di Ragam Budaya untuk edisi hari ini, hari Minggu di Suluh Banua ya dan sanak ya. Tepat di tanggal 26 Januari 2025, seperti yang ada sampaikan sebelumnya, kita hari ini hendak membahas tentang kembali ya. Soalnya Jar semalam sudah pernah nih masalah pengantinan ya, tradisi adat budaya Banjar seperti apa, tapi hari ini kita lebih khususnya adalah bahasa Suluh, Bapak Talian Wan Baantar Jujuran. Mungkin sebagian orang sudah jarang gitu ya, atau juga mungkin ada yang nggak tahu Bapak dan Ibu lah. Hari ini kita akan membahasnya bersama Bu Hanpian Berataan. Bagi yang anak bergabung, boleh banget langsung aja telepon di 0511 3252 atau juga melalui WhatsApp kita di 0895 3405 0959 dan yang hendak menyaksikan langsung menonton silahkan di YouTube-nya RRI Pro4 Banjarmasin atau kanal YouTube atau juga pakai RRI Digital ya yang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Baik, kita sapa dulu Bu Hansin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini sepertinya walaupun di luar hujan, pinanya akan menjadi kendala ya. Terima kasih banyak sudah berhadir di studio Seberataan. Aman aja kalau ada kebasahan kala? Aman mana? Aman. Sedikit aja ya. Mungkin ini bukan hujan tapi mungkin kayak air aja gitu. Air yang turun. Air yang turun ya. Baik, terima kasih banyak Bang Faisal ya, dan juga ini ada Bu Anissa, Bu Endang dan membawa orang Anum. Hari ini siapa Bang Faisal? Sampean bawa Bang Faisal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat ya nang Mbak nih, lihat gesturnya nang paling kadinginan pasti di sebelah kanan juga. Ya, kenapa tadi? Kebetulan Sidin itu ading kita itu orang Anom nang masih kuliah. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Sidin ini kawa memberikan apa juga itu sedikit banyaknya kayak pegang tanggapan bebuan generasi Gen Z, ya. tentang budaya kita nah hendak kita bahas ini. Oke, baik, perkenalkan diri dulu dengan siapa nih kakak namanya? Oh, jadi perkenalkan ngaran ulun Najla Unisa, bubuhan pian kau mangiau ulun Najla. Iya. Jadi ulun mahasiswa dari FISIP. Unlam Universitas Lambung Mangkurat. Dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, ini orang pemerintahan berarti ya. Tapi hari ini kita nak membahas terkait juga berarti dengan segi budayanya gitu ya. Baiklah Bang Faisal, ini semalam sudah ada juga membahas tentang pengantinan ya, Bu Anissa dan Bu Endang, tentang secara globalnya kalau kemarin ya. Kalau hari ini kenapa jadi mengangkat nang 3 nih aja? Maka panjang biasanya. Jadi kemarin itu kita sengaja mengangkat tema tentang budaya pengantin Banjar. Nang secara garis besar minggu tadi kita jelaskan juga dari Baso Suluh sampai pada wayah Karasminan pengantinannya. Jadi mulai malam ini kita cicipi halus-halus nih. Artinya kita racik pulang halus-halus. Nang saya kira kita ini ada bertambah wawasan kita. Kalau pendengar yang ada di rumah hendak juga memberikan pengalaman sih. Bejar. Nah, itu. Jadi kita raciki halus-halus nih. Mulai malam ini. Nah, sabuting. Tapi hari ini 3 kalinya dirang diracik leh. Silakan Bunda Nisa meracik ya kan. Jadi, kita sabuting silakan Bunda. Semalam itu kan secara globalnya, secara umum dari Nang Baso Suluh sampai Nang Wa Usung, tapi secara umumnya. Nah, ini secara khususnya tentang bahasa Suluh, Bapak Talian, Baantar Jujuran. Jadi 3 hal bahasa Suluh, Bapak Talian, Baantar Jujuran itu. Bahasa Suluh ini tahap awalnya, Baantar Jujuran, karena hanya Bapak Talian dulu, hanya Baantar Jujuran. Berarti bisa kita bilang ini adalah 3 tradisi yang sangkut paut ya, maksudnya langsung nih urutannya 1, 2, 3. Ada kawal langsung mantar jujuran dulu, misalnya biasanya bahasa Suluh ada mungkin. Ada ya. Jadi bahasa Suluh dulu kita laksanakan lah. Bahasa Suluh tuh nang apang Bunda? Bahasa Suluh tuh lah, nah ulun sampai menjingok-jingok. Jingok akan. Itu tahap paling pemulaan, tahap awal penjajakan di mana pihak lalakian tuh meminta mendekati calon mempelai perempuan dan keluarganya. Itu adalah momen mengenal lebih dekat lah dalam artiannya kayak itu. Dan meminta restu dari orang tua calon mempelai.
Kayak itu, kayak apa tuh Ibu Endang? Bahasa Suluh apa ya semalam tuh bahasanya tuh? Bahasa Suluh nih. Nah ibu, Bahasa Wahini nih apa? Bahasa Suluh nih itu ini jak kejar orang ini PDKT kah? Kada ada bahasa anunya tuh deh ma Pak. Nang kemarin yang kita bahas tuh. No. Ta'aruf. Taruh atau apa? Takun dulu bahasa Suluh. Bahasa Suluh bata takun lawan orang nang paparak rumah. Nah, Berarti ini belum kenal berarti lah orang makin binian nih leh. Belum. Oh, hanya Karena kan cuman sekilas melihat bungasnya nito Siapa gitu leh? Nah, lalu bapak hanya di rumah hadang dulu lah jar mamanya aku bahasa Suluh dulu. Nah, oke. bahasa Suluh ini kan ada rangkaiannya kan bahasa Suluh. Habis itu betetakon. Badatang, habis itu matur batalian lawan manu jujuran tadi. Nah, ada rangkaian tapi yang kita bahas malam ini yang 3 itu. Ini mewakili dari tahap awal. Oke, silakan. Di dalam rangkaian bahasa Suluh sendiri, Bu Endang ya, Bu Anissa dan juga Pak Faisal mungkin bukan aja lah kalau bisa menambahkan silakan ya. Apa aja gitu ya selain tadi kan itu menakuni dari pihak lakian lah berarti. Harus pihak lakian kah atau juga boleh kalau di dalam budaya kita pihak binian yang bahasa Suluh? Nah, kayak apa nih? Dari segi kebanjaran lah. Lagi dari segi kebanjaran ya budaya ya. Kalau orang Banjar, rata-rata itu yang paling dominan itu pihak lelakian. Pihak lelakian lah. Karena bahari itu bahasa Suluh ini calon mempelai laki-laki itu akan mencari, menakuni tentang informasi. Dari pihak binian. Dari pihak binian. Bahkan setelah rangkaian itu orang bahari itu ada nang ketika sudah berdatang tahu dah lawan calon bebiniannya. Calon bebinian itu kalau zaman bahari itu disuruhnya panginangan. Panginangan, saya kenapa tuh bang? Pesan menginang. Jadi ketika bebinian menginang itu kelihatan karakternya tuh. Karena dari tata cara menginang tuh kan kelihatan orang tuh menuntung kada begawi. Habis itu orang ini cekatan kada. Habis ini orangnya nang kayak apa di tata cara menginang itu. Kelihatan. Sudah orang tuh kayak apa? Nah, itu perangkat orang bahari tuh. Nang wah ini nang banyak kita kada paham lagi. Bujur. Jadi bahasa Suluh itu mencari informasi dulu. Bahkan nang kayak misalnya ulun nih, hendak lon pian. Ini misal. Mun anu kada apa-apa aja. Misal aja. Misalnya ulun hendak lon pian nih. Jadi keluarga ulun itu akan mencari informasi tentang pian lewat keluarga ulun. Jadi misalnya pian ada bisi tetangga. Jadi keluarga ulun tuh kalau ada tetangga pian dulu betetakun dulu. Nah, baru proses betetakun pulang. Nah, kayak itu leh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan secara garis besarnya bahasa Suluh itu adalah proses tanya, menanya, mencari tahu. Iya, Bu. Iya, mencari tahu dulu ya. Informasi. Nah, orang sekarang adalah nih menurut Najela ya. Suah lah pian bala lihat nih ya kalau sekitarnya atau pangkawan pian seorang nih. Aku ndelakin misalnya lah tulis bahasa Suluh jarang kayak itu leh. Nah, tuh kayak apa dari Najela? Nah, amun dari Gen Z lah kita berbicara tentang Gen Z. Sebujurnya untuk pengetahuan tentang budaya Banjar tentang perkawinan ada, tahu aja. Cuma kalau melihat secara langsung memang jujur belum pernah ada kayak gitu. Karena kalaupun terus di ulun lah pengalaman ulun mungkin karena ulun tumbuh di keluarga yang agamis lah sebut gitu. Mungkin itu sebatas kalau jar orang tuh ta'aruf. Nah, bahasa langkah bahasa agamanya tuh Bapak salah. Nah, dan ini nih ulun sebujurnya anak betetakon juga kalau ulun pian apakah memang ta'aruf lawan bahasa Suluh nih sama kah? Nah, sama kah kada leh? Inggih. Ayo, Cel. Jawaban Cel. Bendang lagi bendang. Suara bendang mana suara bendang? Kalau ulun lihat itulah ya intinya tuh kalau bahasa Suluh orang bahari ta'aruf tuh orang ini katanya ya kalimatnya punya nama lain. Nah cuman bedanya tuh biasanya kan orang tuhannya lah kalau bahari itu orang tuhannya nang turun. Nah jadi kalau ini kakanaknya langsung kadang dulu melihatin itu kakanaknya dulu. Kalau dahulu tuh kembarannya di rumah karena sudah nanganinya hanya batamuan. Jadi kadang-kadang ya kalau zaman dulu tuh sudah batata ya hanya tahu nang mana. Nang laki, nang mana nang bini. Bujur. Kalau ini
Orang tuanya nang kada tahu. Kami sudah mah aja. Tinggal sebar undangan aja kalinya aja. Ujung-ujungnya ulun hendak datang lawan siapa. Nah, langsung aja kayak apa orangnya ajar mamanya. Eh. Nah, sudah tahu. Jadinya menjelaskan. Intinya tuh sama aja, cuman prosesnya aja dahulu orang tuanya, wayah ini kakak anaknya iyalah. Bujurnya sih. Siapa Ibu Nisa? Ibu Nisa siapa? Bujur jelas. Oke, tapi sebenarnya ya karena adanya tadi perubahan ya mungkin dari Bahari dan juga sekarang yang Bahari orang tuanya, Wahini kakanakannya itu masih bisa disebut dengan bahasa Suluh lah. Ya bisa jadi pang bahasa Suluh, tapi kan dari pihak intinya dari pihak lalakian kan bahasa Suluh. Nah, iya. Bahasa Suluh ini intinya mencari informasi. Mencari Kalau zaman informasi. Wahini ini kan bisa aja melihat foto profil di media sosial. Lalu mas scroll. Stalker jangan Wahini stalker. Stalking. Nah, Iya. mungkin melihat itu dulu mencari informasi segalanya. Oh kayak ini, melihat orangnya kayak ini, melihat statusnya, misalkan majang status nih. Aku lagi di aku aku ini. Nah kan kelihatan dah. Oh mungkin kalau lalakian yang berpengalaman, ini kau menilai dari status itu sudah. Oh ini orangnya kayak ini nah. Ini banyak kayak ini nah. Orangnya kayak gini kan kelihatan sudah. Nah itu. Oke, nah jadi bahasa Suluh sendiri berarti kita bisa artikan adalah mencari informasi dan sanak ya, baik dari kalau Banjarnya gitu ya, lelakian kepada babinian ya. Nah kalau misalnya babinian, mungkin lah itu tuh bahasa Suluh. Bisa jadi. Waktu wayah inilah. Bahari pun bisa. Oh, Bahari pun bisa. Karena kadang mungkin sesuatu itu berampik sebelah tangan. Ay bujur. Ya kalau sakit bener pun berampik sebelah tangan itu kan bunyi bujur. artinya harus seragam. Bujur. Pihak lelakian mencari informasi ke pihak bebiniannya, begitu juga pihak bebiniannya pasti karena ada si bebinian ini kan, inya bisa aja ketika lelakian itu berdatang, inya tahu informasi bahwasanya lelakian ini kada cocok lawan inya bisa aja menolak. Karena lewat bahasa Suluh tadi. Iya, oke. Berarti pihaknya semuanya bisa. Pokoknya kita cari dulu informasinya ya. Nah, mencari informasi ini orangnya harus sampai tahu kah dulu atau beda diam aja sebenarnya? Biasa berdiam, Bang. Oh, beda diam dulu leh. Ya kalau Bu Nisa. Iya, bisa berdiam juga. Jadi di maknanya tuh lah di bahasa Suluh nih sama kayak ta'aruf tadi melibatkan pihak keluarga. Nah, beda juga pang, beda lawan yang kalau misalnya kita melihat dari postingan apa itu kada kawa jawab disebut bahasa Suluh pinanya Pak Ai. Inggi. Iyalah Bu Nesa. Inggi bahas bahasa Suluh itu tuh lebih ke ya ta'aruf tadi melibatkan menghormati orang tua kayak itu nah melibatkan keluarga kayak apa keluarganya terus mencari tahu inya hendak lawannya nih iya nih adakah sudah bisa pacar kayaknya kalau wae kita nanti hendak orang bisa pacar kah punya sehari-hari ya kalau Pak nah amun lewat postingan nih kami nih lah kaum babinian nih lah kadang postingan tuh kada sesuai Pak Ai statusnya galau sekalinya kuring itu ada istilah bahasa Banjar itu. Apa tuh deh? Ada istilah bahasa Banjar itu apa ya bahasanya? Kada membandai apa? Kada memudai. Kada membandai lawan kaloong. Halo. Istilah Banjar. Oke. Kada membandai lawan kaloong ya. Artinya postingan di tempat-tempat nang wah apa segala macam. Sakalanya keropos di dalam. Banyak bujur. bisa itu. Bujur. Jadi bisa bujur dari Ibu Nisa. Oke, pendapat Ibu Nisa bisa juga kayak itu. Tapi dalam segi bahasa Suluh tuh diambil dari kata Suluh. Suluh tuh artinya kan obor, penarang. Jadi kayak apa? Orang hendak mencari informasi yang lebih terang lagi. Kemungkinan gitu. Oke, berarti ini kalau kita dari Bahari dan sanaklah kadada nang belum relate lagi lan orang wayah ini nang langsung menuju ke orangnya gitu ya antar orangnya ya kalau kita Bahari melihat bahasa Suluh seperti itu. Lanjut lagi ke tahap kedua ya. Apakah ada lagi di bahasa Suluh? Sebelum tahap kedua tuh apa Bu Nisa? Apa? Iya, ada lagi. Batatakun. Batatakun. Batatakun dulu tadi. Batatakun ini lebih masuk ke bahasa Suluh juga kalau. Makna kecilnya dari bahasa Suluh. Tapi lebih mendalam. Lebih mendalam. Tinggi, lebih secara apa ya kayak perorangan siapa takun ini tetangga. Nah, misalnya ulun nih ke kakaknya adik ulun saya yakin anak lawan Najla. Nah, dia petakun. Kayak apa Najla tuh ini nih. Nah, itu petakunan tadi. Petakun. Masuk dalam proses bahasa Suluh. Setelah itu baru yang kedua bapak talian. Oke. Kenapa ngarannya tali? Apakah ditalii orang berdua nih? Dijarat atau diikat. Diikat ya. Apa itu Bendang? Nah, kayak apa yuk? Jadi setelah bahasa Suluh tadi kan sudah tahu informasinya. Oh, nang ini
bisa diambil bibit jar urang. Nah, kawa diambil bini. Dari situ lalu badatanglah pihak lalakian kawadah babinian. Badatang nih ngarannya le. Badatang. Jadi dalam tahapan badatang tuh ada pemandiran nang sekiranya maikat lah lawan babinian neto. Nah, jadi apa tadi ngarannya Bapatalian. Jadi setelah keputusannya, oke lah misalkan diterima si Udin nih melamar si Nisa ada. Melamar si Nisa adalah Udin ya. Udin melamar Nisa. Nah, diterima namanya. Jadi Udin melamar Nisa diterima. Lalu si pihak Udin ini memberi kemungkinan di situ biasanya ada cincin atau orang anak duit. Nah, itu tanda bahwa si Nisa ini diikat oleh si Udin. Jadi kada boleh. Jadi ulun nih kada boleh lagi ke lakian lain gitu lah. Ya, semacam kayak itu. Ada ikatan, makanya bapatalian tadi ditali diikat. Iya. Itu ini mohon maaf ya kalau ada salah. Kalau misalnya orang Bari kan tuh ada istilah nang pacaran berarti ini langsung model hendak dilamar kah kisahnya kayak Pak? Arahnya ke Iya, sana. itu arahnya ke lamaran. Arahnya ke lamaran. Badatang tadi. Ya, badatang. Badatang tuh ya bala malamar. Membawanya tadi ada pokoknya nang diikat gitu Diikat. ya. Ada tanda Tapi bukan jadi membawa tali bukan ya? Batalian. tali handuk aja sekali. Batalian ini diambil dari bahasa istilah orang sungai. Apa Orang sungai Bang Faisal? orang kita ini kan bahari bejukung kalau. Nah, ketika jukung itu sudah memandak di suatu tempat di Batang, itu lalu ditalii jukung tuh. Makanya istilah kata tuh bapatalian ditalii. Iya. Supaya jangan lapas lagi antara jukung lawan Batang. Oke. Nah, jadi ambil dari istilah itulah. Oke. Bapatalian orang. Nah, dijarat. Ya, ini semakin menarik lagi. Gabung ya melalui WhatsApp-nya kita nih Dang Sanak. Jadi Mada hendak menghubungkan dulu pian Iya, seberatan silakan. lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bunda Ratu. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Mada. Rame benar lah berjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi rame benar lu anak satu kurang seorang ada jual lah. Haro kayaknya pian sekalinya bahari gitu lah. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan pang ulun nih. Silakan. Jadilah bahasa Solo, batalian jadi pian lah lawan Antar teh. Itu khusus untuk orang Anung kah atau 5 pak kayak itu. Nah, istilahnya orang bujang lah kayak itu kan. Atau bisa 2 kali 3 kali ya itulah. Jadi nang ditaliin itu batang supaya jangan hanyut deh di sana itu. Bujur. Nah, jadi tenang pertama. Nah, jadi apakah itu khusus bagi mereka yang belum pernah melangsungkan perkawinan gitu. Jadi kan itu rangkaian-rangkaiannya kan gitu. Siap. Kayak paman sudah Tuha nih nah kayak ulun nih. Perlu juga kah kisahnya bahasa Solo. Dari awal pulang le. Mbak antar jujuran gitu. Oke. Yang kedua adalah Siap. Nangarannya kita nih zaman nih sudah beda lah. Nangarannya zaman apa modern lah Iya, istilahnya. betul. Kenal-kenalan gitu nah lewat medsos ini. Siap. Jadi nampak wajah tuh kan kalau di HP ini wah luar biasa bisa di Filter. sulap lah itu kan istilahnya. Filternya kan. Bisa bagi beda Setelah gitu ya. berdapat, nah kayak apalah anak bahasa Solo kayak itu. Nah kan di awalnya ini kan bahasa Solo dulu nih. Betul. Ya mending lah sudah nang istilahnya nang sudah pernah kawin nah duda janda gitu. Tapi bagi mereka yang belum pernah kayak itu, kayak apa anak bahasa Solo kayak itu nah. Timbul anak kawinnya kini timbul kada jadi. Maka sudah kan sudah ada apa jurang pajang apa macam hendak perkawinan pernikahan timbul kada jadi. Itu rancak kalau kita lihat lah di medsos tuh. Tinggal kenal lakiannya jarang setelah melihat nih itu teh. Melihat aslinya anak berdapatan sekalinya han terkejut ya. Nah,
lawan bisa juga nang kada pernah sekalipun mendapat sekali menikah langsung berhadapan istilahnya nih. Maka bercadar pulang maaf lah bercadar artinya betutup muha nih bibiniannya. Kadang terlihat lah. Bisa aja lah wajahnya nih Han. Kada sesuai ekspektasi kejuran kenal weh nih. Bujur engke. Nah, di apa kita perkenalan di medsos nih. Bujur. Jangan terpandang casingnya aja, sekalinya mesinnya betagar. Engke, siap ya. Nah, banyak sebenarnya lah nuk takunakan, cuma kayaknya beban pian ini lebih rame papandiran daripada takunan ulun itu. Ini nambah bumbunya pian nih, Bu, raminya. Iya nih, boleh batunya gue. Nggih, ada lagi Bunda? Sedikit Mada ulah menambahkan. Siap. Ini Kenapa tuh? kisah. Jadi ada 2 orang itu, nah artinya sudah pernah berumah tangga, sama-sama gagal gitu nah. Jadi kada ada besusulu, petalian pun kada, timbul langsung pernikahan gitu nah. Jadi pernikahan ini alhamdulillah langgeng gitu nah sampai ini, walaupun tunggu dikitan, hanya besusulu sudah kawin hanya besusulu. Ya, oke. Nah, di mapa deh itu. Tapi alhamdulillah pang bagus saja wah ini. Lancar aja berarti bahasa Solo imbahnya nikah tuh leh. Karena kita bahas. Rupanya baik aja tuh kan data walaupun tukar kucing dalam karung tapi sekali bujur aja kucingnya tuh lakar gitu. Alhamdulillah. Kalau dipegang lah. Siap. Aja terima kasih lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ratu. Ya baik nih Bang Faisal dan Bu Anissa Bu Endang karena jela ya. Ada 3 pertanyaan dan ini tambahan pinanya Nala. Ini kalau pindah sampai jam 10 lebih kita Nala kita nih. Ayo kita tangkat-tangkat dulu Nala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada. Nggih, Abah Sufyan. Jadi kisah bahasa Solo lah. Nggih, kenapa tuh? Kalau aku dulu ada, kita serangan memang datang ke rumahnya tuh Nana. Nggih. Nah, setelah kita tuh mulai tertariknya tuh waktunya tuh menjulung ijazah pesantrennya tuh nah. Nggih. Minta lamin yang tingkatan. Nah, kita kalau menilaikan kalau orang swasta pesantren kalau dinilai sudah siapa? Nah, lalu kita beranjak belang. Kenapa pas bulan puasa waktu itu pas hendak bulik calon bintuhan nih menyaung ibarat nyur sadiji lawan gula abang dulu ngapa ini bawa aja bulik nakai jadi den isagat kiranya paham buan pian nah paham ulun Kodenya tuh. ulun kan tahu lagi buliknya ke rumah datang di mana kita menjadi mama datang di Panyipatan itu kenapa dibawa di bako sampai akannya datang abah datang pulang nah apa di bawah nah iya amunya si din nah apa gitu leh paham abah ada sambutan minggu datang si din ya jadi mau datang tuh menjolong petaliannya kan cincin 3 gram emas. Nah, dan kita ada sedikit taman waktu nang batar jujuran. Nang ada nang unik nang ulun alami. Ulun tuh disuruh meikat kayu bepangke. Ikat di sana. Kita seorang pada boleh orang lain yang meikat kayunya tuh. Iya. Harus kita seorang. Disuruh membelikan pulang ke sana. Jolong ke situ. Iya. Nah sampai ini belum tahu apa maknanya apa artinya telah yang kita bahas lah. Mungkin membuat yang ada di sana tuh mengerti maksudnya. Nggih, baik Bah. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, bujuran pinanya kada cukup jam 10 Nala. Berarti panjang. Bepart-part pinanya hari ini lah. Aja kita jawabakan gini dulu lah tadi pertanyaan-pertanyaan penelpon lah. Ada 3 buting dari Bunda Ratu tadi. Yang pertama, apakah hanya orang bujang atau nang pemakai gini yang mendengar lah. Yang pertama pertanyaannya apakah hanya orang bujang yang tadi melakukan yang namanya tradisi-tradisi budaya Banjar dari bahasa Solo sampai Bakarasminan, atau boleh nih orang yang sudah pernah mau ulang lagi kah dari bahasa Solo ya? Jawab gini dulu sabuting. Yang menang itu apa jawabannya? Bunda Ratu ini ulun tahu lagi si din nih. Pasti gajah.
Soalnya nampi nih Betul. Siapapun ya pasti raja. Raja itu. Jadi kayak ini budaya lah. Oke. Tidak ada kelarangan yang mengharamkan boleh kadanya itu kadada sebenarnya. Oke. Baik itu orang bujang kah atau orang yang sudah pernah kawin gagal, sebenarnya sah-sah aja. Inya hendak melakukan budaya tadi, budaya bahasa Solo, bapak talian, apa segala macam. Tapi kebanyakannya memang orang nang bujang. Iya. Di situ tuh memang banyak orang yang bujang. Karena bapak kalau hendak orang yang sudah pernah berumah tangga tapi gagal melakukan budaya itu lagi malah bagus. Malah bagus itu. Karena budaya ini kan budidaya nih, budaya akal budi segalanya. Kita mencari yang baik dari yang terbaik. Itu boleh aja sah-sah aja, tapi kebanyakan orang nang bujang. Oke, berarti sah jawabannya tadi ya. Ada yang mau menambahkan lagi dari Kak Najla atau Bu Endang, Bu Nesa? Gih. Ayo. Ibu, Amun Ulun ini kan masih minim jual pengalaman kayak itu. Belajar nanti kita Ini masih belajar juga Ulun. Kalau pindah kena Ulun nang disuluh orang ya. Disuluh orang. Oke, silakan. Ada yang menambahkan tadi jawaban pertama? Kalau menurut ulun sih bahasa Suluh itu boleh aja bagi orang nang sudah sudah pernah menjalani yang namanya rumah tangga. Justru kan mereka dari kegagalan itu bahasa Suluh ini ulun rasa lebih paham supaya, lagi ya. Supaya jangan ada lagi kegagalan yang kedua kayak ini tanah ya. Dalam kata-kata kawanku ini. Setuju banget Bang Ulun lah. Supaya tidak terulang lagi ya. Pakai Bu, mic-nya Bu. Jelas aja Bang suaranya Bu Nisa. Nah, makanya ini Bu Nisa jawab pertanyaan kedua dari Bunda Ratu tadi ya. Jarsidin, kalau misalnya nih wayah ini kan banyak orang menggunakan medsos ya. Terus yang langsung tadi Jar Ulun nang melihat-lihat haja terus berkenalan dan segala macamnya tuh kayak apa bahasa Suluhnya amun Jarsidin tadi tatamu sekalinya orang lain tadi Jar bapi latar ka atau apa kayak itu nah fotonya misalnya lain pada nang datang kayak itulah. Berapa ini lain nang kayak itu nah. Itu kayak apa Jarsidin bahasa Suluhnya atau misalnya Jarsidin tadi orang yang mohon maaf misalnya pakai niqab ya karena ada yang ibaratnya mengharuskan dia lah untuk menggunakan itu kayak apa tuh bahasa Suluhnya? Nah, kalau benikap itu bahasa Suluhnya kayak apa lah? Itu tuh kalau ini diproses di lamaran pengnya tuh kalau sudah memperlihatkan cadarmu, buka cadarmu Aisyah. Baik Pak Haris. Sudah belum nikah tapi boleh melihat gitu untuk supaya pihak laki-laki ini benar-benar yakin siapa ini calon istriku begitu. Boleh itu berarti boleh. ya sebelum menikah. Itu di ta'aruf lah yang gini, ta'aruf. Nah, kalau yang lewat medsos memang sering pakai filter termasuk saya. Saya juga gitu ya juga. Semua kita seperti itu. Sebenarnya filter itu tuh tidak mengubah bentuk wajah, dia cuma mencerahkan, membuat glowing gitu. Ya, jadi filter ini juga kalau kita pakai orangnya memang bungas, tambah bungas. Kalau orangnya memang ya mungkin apa gitu, filternya bisa masuk yoling lah. Ya, kalau inggi. Nah, jadi sebenarnya filter tidak bisa mengubah bentuk wajah dan hendaknya kayak ini Jepang lah idenya lah, cuman kena menambahiakan lah. Apa tuh Bu Nisa? Amun anu tuh bawa betamun pang du misalnya nih ulun nih lah. Hendak balawan si Udin tadi kalau Udin sedunia nih. Penasaran tadi lah. Ulun bawa Ibu Endang kan. Sekira jangan kada boleh berduaan. Bujur. Ketiganya setan. Ayo jadi. Tapi jadi Bu Endang maksudnya. Lain Bu Endang kan anak kelihatan. Habis itu bawa Ibu Endang bertemuan lawan orang tadi. Nah, bertemuan tuh kan kelihatan tuh aslinya kayak apa. Dari situ kan namun misalnya rasa cocok hanya nang lakian tadi amun kada ya kada ai kayak itu Pak. Menurut ulun lah amun pian kayak apa ya Pak? Pinanya masuk akal. Bertamu dulu kopi darat. Jadi meskipun sekarang lah walaupun banyak nang menggunakan tadi media sosial sebagai zaman yang pertama kali digunakan gitu ya maksudnya untuk yang menghubungi orang, mengetahui orang, tetap aja bisa sebenarnya bahasa Suluh. Ya melalui tadi mungkin bertemuan dulu baru setelah itu nanti hanya kita lanjutkan lagi prosesnya. Iya. Oke, yang ketiga nih pertanyaannya ya, misalnya Jarsidin tadi bahasa Suluh imbah sudah tadi ya Bang Faisal ya? Iya.
kalau sudah gagal habis itu Jarsidin Mbah tuh bakawinan pulang. Nah tapi bahasa Suluhnya tuh imbah bakawinan ka Jarsidin. Modelnya tuh model bapak kenalannya imbah bakawinan ka jerang atau kayak apa tadi? Ada juga nang kayak itu. Nang kayak apa nih Bang Faisal? Biasa itu tuh orang yang lebih cenderung ke agamanya kuat. Jadi inya nih dijodohkan gue tahan misalnya. Kada ba lilihatan tuh. Makanya jeruk ulun ada istilah bakawinan bahar itu dalam agama kita Bacina buta. Cina buta nang apa gitu? Bacina buta ini si wali, aku nih bisa anak. Menikahkan lawan kawanku. Kawanku ini kada bisa melihat di anakku. Itu makanya bacina buta. Itu datu kalampayan nang akan ada perukunannya itu. Nah itu menarik. Makanya dalam budaya pengantin Banjar ini sebenarnya kan menarik. Itu kayaknya kan pembahasannya. Iya bujur, catatan Bang lah. Kayaknya rame. Tapi kayaknya ya. Tapi itu ada berarti sebenarnya yang kayak gini pun sah-sah saja ya kalau misalnya hendak dianukan. Walaupun tadi tradisinya kalau kita bicara ke budaya ya rada terbalik Pang lah ya kalau ibaratnya dari awal tuh setelahnya. Tapi jarnya Bunda Ratu tadi alhamdulillah bagus-bagus dan langgeng aja Jarsidin. Ya itu merupakan bonusnya kalau lah karena sakit saling percaya. Nah, lanjut ini dari Abah Supian tadi ya. Jarsidin apa tadi ya ada bawaannya tadi tuh nah Jarsidin tadi Baras gula habang baras itu apa tadi itu ngarannya isyarat orang bahari itu apa sih sebenarnya Bang itu sebenarnya ujar Amang Supian tadi Sidin hendak lawan seseorang setelah Sidin bata takun ke rumah bisa suluh lalu disangui calon mintuha ini gula habang baras lawan nyur itu piduduk nah harus dilengkapi tiga tuh lah. Iya, itu kan itu kelengkapan piduduk nih. Piduduk ini macam-macam kayaknya ada banang hirang, ada banang jarum, ada hintalo, ada lakatan. Maksudnya dibulikakan dilengkapi akan lakasi. Artinya dalam kata lain orang ini menerima aja tapi dilakasiakan nah. Oh, tapi kan ada menyambat lawan muntung lah ibaratnya lah. Itu orang bahari itu yang memantik bahari. Ini kan menyangui kekanakan orang masa gani kambulik cuman tahu. Itu memantik. Karena bahari itu tingkat kesadaran budayanya tinggi, tingkat tradisinya tinggi. Jadi orang istilahnya kakak itu aja, kada langsung to the point kada. Bujur engke. Nah itu orang bahari harus memantik. Ini kalau dalam tradisi tadi tuh masuknya di mana sudah tuh? Itu masuknya disuruh karena ke badatang. Diterima. Badatang artinya diterima. Basuluh Sidin diterima, tinggal kasih taliin nah. Oh minta dipercepat ya artinya ya. Oke. Habis itu disuruh pulang kalau maulah membabat maikat kayu bebangkih. Kayu. Nah, di kayu bebangkih itu sama dengan ritual menginang. Itu gesana lakian. Kalonya tuh wilayah-wilayah tertentu lah. Wilayah biasa pangayuan tuh. Nang kaya bebuhan daerah kita alalak segala macam buhan pangayuan. Ketika lalakian itu bisa maikat kayu bebangkih, berarti inya tuh kawa kayaknya memimpin rumah tangga dengan layak. Nang kayak apa gerang anunya tuh diikat atau nang apa? Kayu tuh kayu galam, diracik halus, jadi nang kayak ini nah. Lalu diikat, saikatan tuh bisa 10 atau 15. Tapi kerapian inya maikat itu karena dilihat. Itu nang nilainya tadi lah itu dari nilainya. seorang lelakian. Iya. Beda lawan manginang tadi babinian. Babinian kebiasaan babina. Nah itu budaya nang hilang. Iya, wah ini nih kali kalau. Bujur. Kayu bebangkih inggi. Hanya ini jual ada mendengar amun nang Batalion tuh kan sudah rancak ya. Bahar itu macam-macam ada nang menginang, ada nang disuruh nah baras julungi babiniannya. Disuruh gula gelapong. Iya. Disuruhnya menutuk, disuruh ayak segala macam. Ini panjang ayatnya ini masalah budaya ini. Bujur. Itu unik sebenarnya budaya kita nih. Berarti tadi dari Abah Supian disuruh nang itu diunjuk pulang kepada bebuhan biniannya itu tuh sebenarnya dalam tradisi apa tuh yang itu masuknya kayaknya sebelum pra berdatang kena. Bisa juga ya berdatang itu dibawa. Sekaligus tadi memberikan melengkapi dari baras nyiur. Lain piduduk lain lagi. Oh lain lagi lah. Jadi nang berdatang ini orang membawa apa nang bahasanya tuh? Saraba Pak. Berdatang tuh. Kepala kada nang membawa macam-macam segala apa nih palangkahan segala macam di situ kan ada hendak. Iya, pataliannya berarti lah. Bantar jujuran. Oh iya. Oke. Ada juga itu yang membulikakan sebelumnya Sidin badatang. Ada juga. Jadi sebelum badatang membulikakan nang ampun Sidin tadi dibulikakan dalam artian memberitahu bahwa
waktu misalkan malam isuk kami hendak berdatang nah. Ya. Lalu dari pihak bibinian nih bersiap jangan kemana-mana. Iya. Amun kada bawa pada kalau pindah ditinggalkan orang kaderet Buyur. guring di lampau. Habis tadi datangi rumah Ada puang. daurangnya Nah, itu unik kalau budaya kita nih. Bujur. Nah tadi itu dari pendengar ya sudah bergabung ya. Tapi ada juga yang ada bacakan dari YouTube-nya Perompak Banjarmasin ya. Dari Abdul Ghaffar Jasidin, ini adat orang Bahari itu banyak bujurnya. Bahasa Suluh zaman wayah ini kalau bisa dilestariakan jar Sidin. Ya berarti Sidin mungkin menganggap hal ini tuh menjadi sebuah hal yang jarang ya saat ini terjadi, apalagi mungkin kayak kekanakan kayak kita ya, Gen Z itu sudah jarang benar menggunakan adat ini ya Bapak Rizal ya. Baik, nah ini nanti kita juga akan bahas di akhir juga bagaimana pesannya, tapi sebelum itu waktu kita sangat terbatas ya. Kalau begitu dijelasin dulu sedikit tentang Bapak Talian dan juga Bantar Jujuran deh. Iya, Bu Nisa. Oke, Bantar Jujuran. Nah, ini uniknya di Bantar Jujuran, ini uniknya di Banjar nih lah. Itu pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan yang disebut dengan jujuran. Nah, jujuran ini lawan mahar tuh sama lah menurut Teteh. Sebelumnya ulun kira itu sama. Sekalinya pas ulun takun-takun juga dengan kekawalan. Soalnya lain. Jar lain. Iya, kalau mahar itu dalam konteks itu adalah kewajiban suami kepada istri, itu adalah namanya mahar. Jadi yang disebutkan pada saat akad nikah. Iya, Ya, kalau saya terima nikahnya dengan mahar. Dengan sekian gitu ya. Sekalinya dengan jujuran ya lah. Nah, setelah tidak di lain jujuran. Kalau jujuran ini nih tradisi adat kita Banjar Kalimantan Selatan yang nilainya tuh lebih besar dan berfungsi lebih luas. Iya. Nah itu jujur. Berarti tidak disebutkan saat akad gitu ya. Kada lain. Jadi gini. Aku misalnya menjujur Mada. Jujur aku cinta padamu gitu ya. 10 juta misalnya. Ini kan sudah sepakati misalnya 10 juta jujurannya mahar. Tapi kayaknya jujurannya ditambahi ya kan kami gesan pengantinan mencari pihak Mada. Oh itu dari biniannya lah Bapak dah lah. Gesan Mbak Aruhan nih kami kada mayu seini nah. Jadi dihitung aja kayaknya jujurannya misalnya 15 juta. Tapi yang diucap kayaknya mungkin sekitar dalam mahar itu sekitar sekian aja. Nah itu. Oke, berarti beda, tapi berarti jujuran tadi kan ini sebelum akad ya, Bantar Jujuran. Berarti di situ pang lah memberi segala macam nang mungkin kebutuhan dari perempuannya kayak lah. Oke, nah itu saat nanti akad tuh dibawa lagi lah atau kayak apa? Itu sudah dipakai ketika akad nikah. Itu bahkan jujuran itu nang ada sudah dipakai. Oh, ada sudah dipakai. Karena jujuran ini kan ada segala baju pakaian apa segala macam. Keperluan biniannya, segala make up. Jujur. Tapi ini kan banyak itu ada yang melihat orang berdatang loh anak ijab kabul tuh sederet di belakangnya tuh macam-macam tuh. Sekalian tuh bisa. Sekalian tuh bisa berarti jual lah. Oh tapi kalau dalam tradisi kalau secara budayanya satu-satu berdahulu hari. Ya oke. Nah ini semakin rami sebenarnya ya. Tapi mungkin kita lanjutkan lagi di part berikutnya yang beberapa tadi ya di selebihnya tadi kan habis bantarnya ada apa pulang Bang Faisal? Ada apa Cil Nisa? Ada apa Bu Nisa? Nah, ini karena masuk ke prosesi bepingit, batamat Quran sampai akad nikah. Nah, ini kita bahas nanti mungkin di episode selanjutnya ya. Untuk di malam hari ini kita pada ke pendengar gini dulu pesan-pesannya. Nah, dari Bu Hanfian. Silakan dari Ading Najla. Boleh. Pesan dari ulun sebujurnya diharapkan lah Gen Z ya lo milenial ini untuk tahu dan paham dengan budaya Banjar ini sebujurnya. Karena dari budaya Banjar ini dengan tahapan-tahapannya pun itu tuh sesuatu yang positif. Mengantarkan kepada sesuatu yang positif yang harusnya selalu dikembangkan dan bahkan dipakai hingga saat ini. Dan kita tuh ibaratnya karena mungkin lah akulturasi dan lain sebagainya. Betul. Cuma hal itu seharusnya tidak memudarkan budaya kita. Nah, jadi pesan ulun ya tadi Gen Z, ayo kita belajar budaya Banjar pulang wah ini. Kami belajarnya di Perompat ya lah. Masuk ya. Oke, dari Bu Endang silakan. Nah, ini jadi jar Ading tadi disuruh apa tadi? Belajar lah. Nah, jadi dari ulun lestarikan budaya kita. Nah, itu aja. Oke, siap bongkos ya dari Bu Anissa.
Ya itu makanya gunanya kami tim Bahasa Suluh adalah untuk memberikan belajar, sama-sama kita belajar, memberikan warisan budaya ya, ilmu yang diketahui kepada generasi ke generasi. Jadi ya, supaya tidak luntur, tidak hilang selalu. Gitu. Ngomong kada kita siapa Iya, lagi ya kita kalau? siapa lagi? Bujur banar. Bang Faisal simpulkan semuanya. Sebertaan di burung bukannya sudah. Ayo, lah kasih Jadi yang gini, lain. Ulun melenceng aja sudah. Kenapa? Karena kita ini liburan panjang nih. Libur panjang kalau nih. Ayo gesan bebuhan kita orang Banua di libur panjang nih nah. Barang sejam 2 jam barang jenguki budaya kita yang ada di manakah. Mudah-mudahan ini gasan bekal bebuhan anak cucu pian kena. Amin. Nah itu. Sambil liburan, sambil belajar juga ya terkait dengan budaya. Baiklah kalau begitu ya, kita rasa sudah cukup dulu nih. Pas banget kita di jam 10 malam hari ini. Ulun mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Faisal, Bu Anissa, Bu Endang, Kanajela ya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan Sanak Rompas Seberatan juga jangan kemana-mana, buhan pian ingati Suluh Banua itu saban hari Minggu jam 9 malam sampai jam 10 kita akan membahas tentunya dengan tradisi-tradisi budaya Banjar yang ada. Kalau begitu mari izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.